Hati yang miskin. Ini dikisahkan oleh Hubayb bin Adi radhiyallahu anhu berkata, kami sedang berada di suatu majelis. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang dan di kepalanya terdapat bekas air. Sebagian dari kami berkata, kami melihat engkau berjiwa tenang. Beliau menjawab, ya, alhamdulillah. Kemudian orang-orang berdiskusi panjang lebar tentang hakikat kekayaan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa kekayaan itu bagi orang bertakwa dan kesehatan bagi orang bertakwa lebih baik dari kekayaan. Sedangkan kenyamanan dan kekayaan jiwa termasuk dalam kenikmatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kekayaan hakiki tidak terletak pada banyaknya harta, deposito, saham, dan properti. Tidak sedikit pemilik harta yang gelisah dan sengsara. Dia berusaha siang malam menumpuk harta, namun kikir bersedekah karena takut miskin. Dia tidak ridho dengan rezeki yang dibagi oleh Allah sehingga miskin hati. Kemiskinan hati inilah yang mendorong manusia mati-matian menumpuk harta dan enggan berjuang di jalan Allah. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, wahai Abu Zar, apakah banyaknya harta adalah kekayaan? Aku menjawab, ya benar wahai Rasulullah. Beliau bertanya lagi, apakah kamu menganggap sedikitnya harta adalah kemiskinan? Aku menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya kekayaan itu adalah kekayaan hati dan kemiskinan adalah kemiskinan hati. Hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban dan Tabrani. Makna hakiki kekayaan dalam pandangan Rasulullah SAW adalah kekayaan jiwa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan lain-lain. Kemiskinan hati adalah penyakit berbahaya. Orang miskin hati bisa mengumpulkan harta tanpa mempedulikan halal atau haram. Tidak jarang mereka berani menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan, mencuri, dan korupsi. Para sahabat radhiyallahu anhum adalah teladan orang-orang yang kaya akan jiwa. Mereka meletakkan harta di tangan bukan di hati. Mereka tidak ragu memberikan hartanya untuk fisabilillah. Pada saat pengiriman Jaisul Usrah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan separuh hartanya. Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain. Pemilik dunia adalah orang yang memiliki 3 kriteria. Hidup tentram dan aman di tengah masyarakat, sehat jasmaninya, dan memiliki makanan cukup untuk sehari itu. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Syafi'i menegaskan, bila Anda memiliki hati yang serba puas, maka Anda sejajar dengan pemilik semua isi dunia. Agar memiliki kekayaan hakiki, kita harus, pertama, tidak melihat pada harta orang lain, sebagaimana Quran surat Taha ayat 131. Kedua, puasa dengan pembagian rezeki dari Allah. Puaslah dengan apa yang diberikan Allah kepadamu, pasti kamu menjadi orang-orang yang paling kaya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Al-Baihaqi. Bila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dijadikanlah kekayaan jiwanya dan ketakwaannya berada di hatinya. Dan bila Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka dijadikanlah kemiskinan itu berada di pelupuk matanya. Hadis riwayat Ibnu Asakir bin Baihaqi. Ketiga,
Melihat kepada orang yang lebih rendah dalam hal harta, karena hal demikian lebih layak dan tidak meremehkan nikmat Allah atas kamu. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Itulah hakikat hikmah dari miskin hati.